Kita akan membahas, saudara-saudara, Katekismus Heidelberg. Ya, jadi Katekismus Heidelberg ini dibuat oleh orang-orang gereja Reform, dan tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang Kristen di dalam mengenal ajaran Alkitab yang benar-benar bertanggung jawab dan membawa anak-anak Tuhan kembali kepada pengajaran Alkitab. Nah, ini yang kita pelajari bersama, ya. Oke, saya mau share seperti biasa bahan dari Katekismus Heidelberg ini. Mana ini? Katekismus Heidelberg. Sebentar. Sabar. Ada yang kelewatan bahannya. Heidelberg. Kita udah sampai kepada pertanyaan yang ke-37 ya. 37. Saya akan bacakan ulang. Sebentar, saya sharekan dulu. Ya. Bisa kelihatan ya? Pertanyaan 37. Saya akan bacakan untuk saudara. Apa arti kata menderita menurut saudara? Ya, memang ini saya bolak-balik membahas tentang menderita. Mungkin ada orang yang bosan ya toh. Pak Andi ini kok beritanya menderita terus ya. Kok enggak ada berita yang menyenangkan gitu loh. Ini orang yang nggak paham tentang penderitaan yang dalam arti yang benar ya. Penderitaan yang dalam kebenaran firman. Justru penderitaan itu berkat. Karena banyak orang yang ya itu tadi misalnya omongannya kan kok menderita terus sih. Cobalah kasih berita yang menyenangkan loh. Menderita dalam Tuhan itu berkat dan itu pasti juga membahagiakan saudara dan saya. Jadi bukan susah, menderita susah lalu nggak senang sama sekali ya. Itu konsep yang salah tentang penderitaan. Kita malah seharusnya otak pemikiran kita ini diperbaharui sampai punya suatu kepercayaan bahwa menderita itu adalah hak istimewa atau alias privilege. Dan itu bahkan tanda petik saya bilang bukan untuk kesombongan tapi kebanggaan boleh menderita bagi Tuhan. Kebanggaan. Penderitaan itu bukan kerugian. Penderitaan itu adalah justru berkat yang luar biasa. Nah, ini yang konsepnya ini yang harus diperbarui. Jadi kalau saya bisa menderita bagi Kristus,
Ya, saya boleh menderita bagi Kristus. Itu adalah kebanggaan. Itu adalah kebahagiaan. Itu adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan, dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, saya bolak-balik sudah sharing ayatnya. Ada ayat yang menjelaskan bahwa penderitaan itu adalah karunia yang daripada Tuhan. Nah, saya mau tanya ini, saudara, ada yang masih ingat enggak ayatnya? Di mana ayat yang menunjukkan bahwa penderitaan adalah karunia? Ada? Siapa yang mau sebut? Nah, tidak ada satupun yang ingat. Penderitaan adalah karunia dari Tuhan. Halo, kok sepi semua? Halo Pak, baru buka. Lupa. Bulani. Ya, Pak. Udah salam dari Pak Anton. Udah baikan. Oh ya. Dia udah Pak Tong juga kemarin katanya udah ke sana. Ternyata bukannya imum katanya, dia salah obat keracunan. Oh, salah obat. Keracunan. Salam katanya. Terima kasih banyak-banyak. Iya, iya. Sama istrinya juga bilang salam sama Pak Andi. Iya, iya, iya. Aku suruh ini buka yang kemarin. Kalau hari ini boleh nggak Pak kasih teman ini yang sekarang hari ini? Boleh, kalau hari ini kan boleh. Kalau kuliah ya nggak boleh, Bu. Oh gitu. Iya. Ya, ini kan kalau ini kan ini terbuka untuk semua, Bu. Boleh, Bu. Oh iya. Soalnya ibu-ibu terutama yang itu pada jenuh katanya di rumah. Aku bilang aku nggak jenuh. Ada firman terus tiap loh, Pak Andi emang di mana katanya? Di Surabaya. Aku udah kirimin. Sebagian aku kirimin. Aku tahu salah. Ya nanti bagus, Bu. saya sebarkan. Di ini. Biasa. Jadi rekan yang bisa mempublikasikan acara-acara kita ini. Enggak, saya biasa itu Pak Humas ke sekolah ke PI. Cocok, Bu. Biasa. Iya. Biasa dari Oke. Ini Pak, kita kembali ke ini ya. Kembali ke bahan kita ya. Jadi ini pertanyaan tadi saya belum dijawab. Ayat mana yang menunjukkan bahwa penderitaan adalah karunia? Oh, yang membangun itu ayatnya. Bapak lagi banyak yang mau jawab ya, Pak? Nah, ya ini. Ada 6 orang ini di grup kita ini. Di Zoom. Oh. Oke, enggak ada yang jawab ya. Enggak ada yang jawab ya. Pandi, pagi Pandi. Ya, Pandi. Theodor. Pandi, saya jujur baru 2 kali ikut kelas ini, Pak. Ikut pertemuan ini. Saya nggak ngikutin sebelumnya, Pak. Tapi saya coba untuk ini, Pak, ya. Sekedar meraba aja. Mungkin yang Paulus bilang kali, Pak, ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi saya kira bukan itu sih, Pak. Maaf Pak kalau salah, Pak. Iya. Bukan itu. Mirip dengan, dekat dengan itu ayatnya. Ayatnya dekat dengan itu ya. Jadi saya kasih tahu aja, kalau itu tadi yang disebut Theodor itu kan Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau penderitaan adalah karunia itu Filipi 1 ayat 29. Nah, coba catat. Filipi 1 ayat 29. Coba Theodor bisa bacakan buat kita. Maaf Pak, Filipi 1 ayat 29. Oh ya. Silakan dibacakan.
Sebentar Pak, sebentar, maaf Pak. Saya sekaligus buka Ini dulu di Pak, layar Alkitab di udah dalam. saya pasang nih di layar. Oh, Tinggal dilihat ada. di layar. Ada Pak ya? Ya. Filipi 1 ayat 29. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan Bukan. itu datangnya. Bukan yang Oh, maaf, 29-nya. Nah, maaf Pak, maaf, di atas, di bawahnya ya. ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, ya kan? Jadi ini karunia ini di sini kan disebut kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan, ya, nah ini kalimat berikutnya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berarti kalau kita bisa menderita untuk Dia itu karunia. Jadi penderitaan itu bukan siksaan, penderitaan itu bukan suatu yang buruk, tapi menderita bagi Kristus itu adalah hak istimewa. Nah, ini yang saya mau tekankan mengenai karunia menderita. Nah, saya mau tanya, banyak orang kan minta Tuhan memberi karunia kan? Nah, ada enggak orang minta karunia menderita? Ada. Saudara kalau minta karunia sama Tuhan, nah ada enggak ini? Ayo, di antara kita ini ada enggak yang minta Tuhan berilah aku karunia menderita? Ya ada Pak Andi. Ya, tak mintanya karunia yang enak-enak mintanya, ya kan? Karunia diberi kekayaan, kesuksesan, ya toh. Kemampuan khotbah yang hebat itu, atau pelayanan yang sukses, banyak jiwa datang pada Tuhan. Ya, itu karunia bagus-bagus itu. Tapi kalau karunia menderita, wah itu sampah itu. Nah, ini padahal konsep kita itu tidak boleh gitu. Konsep kita itu bahkan kalau Tuhan mau saya menderita bagi Dia itu adalah suatu privilege. Ya, privilege itu hak istimewa. Bangga untuk bisa menderita bagi Kristus. Bukan bangga sombong-sombongan itu, enggak. Bangga itu maksudnya tetap sadar bahwa semua itu adalah anugerah. Aku ini orang nggak layak. Jadi untuk menderita bagi Kristus pun tuh saya itu nggak layak sebetulnya untuk bisa boleh menderita bagi Kristus. Ya. Tapi ada orang yang sinis ngomongnya gini, itu salah itu menderita bagi Kristus. Kristus yang menderita bagi kita. Supaya kita tidak menderita lagi. Itu. Kadang-kadang konsep ngawur-ngawur itu munculnya di sini, ya. Kristus menderita bagi kita supaya kita bisa hidup senang-senang dan hidup tidak menderita lagi. Ya, padahal era kitab ini justru menunjukkan kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi untuk menderita untuk Dia. Lalu ada yang mengatakan lagi, oh ini konteksnya kan beda Pak, itu kan dulu zaman penyiksaan. Sekarang ini sudah zamannya menuai Pak, zamannya sudah bersenang-senang kita ini untuk menikmati hasil tuaian. Kalau dulu kan zamannya apa ini, penyiksaan, penderitaan baru awal-awal. Kita ini sekarang sudah zamannya tinggal menikmati aja. Jadi memang ya mereka yang menderita, kita yang senang-senang. Nah, ini orang menerjemahkan Alkitab atau menafsirkan Alkitab semau gue, seenaknya sendiri aja untuk mencocokkan dengan seleranya, bahwa dia memang sudah tidak suka menderita, dia lebih suka senang-senang. Ya, jadi menafsirkan Alkitab itu
harus dicocokkan dengan selera zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini kan seleranya bersenang-senang, bukan selera untuk menderita. Zaman dulu mungkin iya, memang seleranya memang menderita terus zaman dulu itu. Ya, ini benar-benar tafsiran semau gue, seenaknya. Oke, jadi rubahlah konsep kita tentang penderitaan ini. Itu bukan sial penderitaan itu. Penderitaan itu bukan kutuk. Ya, ini menderita bagi Kristus. Itu hal yang mulia dan panggilan yang mulia dan hak istimewa yang diberikan kepada orang percaya. Oke? Jadi, tapi sebetulnya yang dimaksud dengan konteks ini di pertanyaan 37 ini, Katekismus Heidelberg ini, itu adalah menderita, maksudnya Kristus yang menderita bagi kita, ya, itu maksudnya. Tapi Kristus menderita bagi kita itu juga menjadi teladan untuk kita. Jadi salah itu kalau mengatakan Kristus menderita supaya kita tidak menderita lagi. Kristus menderita supaya kita senang-senang lagi. Itu cuma separuh kebenaran. Maksudnya ya memang Kristus menderita supaya kan kita dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari penderitaan kekal, hukuman penderitaan kekal. Ya memang benar, tetapi penderitaan Kristus itu juga jadi teladan. Jadi dalam hal ini bukan kita lihat Kristus menderita supaya kita senang-senang aja, hidup enak-enak, ya kan semua penderitaan sudah ditanggung kepada Kristus. Jadi kita tidak usah menderita lagi. Salah itu kalau kita masih mau menderita itu. Ini orang nggak ngerti Alkitab, mau ngajar semau gue, seenak seleranya sendiri. Ya ini yang namanya guru sesat tuh ya kayak gitu. Yang seenaknya menafsirkan Alkitab dan mengatakan bahwa kita sudah tidak perlu menderita lagi karena semua penderitaan itu sudah ditanggung atas Kristus. Ya buktinya masih banyak orang Kristen yang menderita. Tapi mereka ada yang mengatakan gini, orang yang masih menderita, ikut Kristus masih menderita itu pasti something wrong. Ya. Karena apa? Karena orang yang sudah di dalam Kristus pasti akan bahagia, tidak mungkin menderita. Pasti akan dapat berkat luar biasa dan pasti akan sukses hidupnya di dalam Kristus dan tidak mungkin ada penderitaan sedikit pun. Itu teori dari mana itu? Bahwa orang yang ikut Kristus itu tidak akan menderita lagi. Ya, itu tidak ada di Alkitab. Saya akan tunjukkan ayatnya bahwa Kristus menderita buat kita itu adalah sebagai suatu teladan. Ya, kita lihat dari 1 Petrus pasal yang kedua. Pak lihat ini 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Ya. Nah, mulai ayat 20. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab ya, nah tolong mungkin ada yang mau bacakan. Deviana ya, bacakan 1 Petrus 2 ayat 20 dan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yes. Ya. Ini ayat-ayat ini sudah pasti menggugurkan pandangan yang tadi bahwa Kristus menderita supaya kita tidak usah menderita lagi. Kalau orang Kristen masih menderita, pasti something wrong. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk hidup menderita. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup bersenang-senang dan menikmati anugerahnya, ya, menikmati kekayaannya. Dalam Kristus kita pasti makmur, pasti sukses, pasti bahagia, pasti tidak akan kena sakit penyakit, tidak akan kena musibah, tidak akan kena penderitaan apapun. Kita sudah semua penderitaan sudah ditanggung atas Kristus. Nah, ini omongan dari mana? Ya, kalau kita lihat di sini jelas sekali. Ya, ini Rasul Petrus memaparkan tentang orang kalau menderita karena berbuat salah itu wajar dan tidak perlu dipuji tentunya. Wah, kamu hebat ya menderita karena kesalahanmu, ya. Tidak ada itu orang menderita karena kesalahan dipuji-puji, itu tidak ada. Tapi dikatakan, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah, perhatikan, diulang lagi nih kata, kasih karunia pada Allah. Jadi orang yang bisa menderita bagi Kristus itu adalah dapat kasih karunia dari Allah. Maka itu yang tadi saya bilang di awal. Adakah anak Tuhan yang minta karunia dari Tuhan? Ada. Tapi adakah anak Tuhan yang minta karunia menderita? Karunia untuk menderita bagi Tuhan? Ada enggak? Jawabannya enggak ada. Karena enggak ada orang yang suka menderita. Ya, mintanya karunia yang enak-enak, yang senang-senang, yang bisa dibanggakan, yang bisa dipuji-puji oleh manusia. Misalnya, saya berilah Tuhan, saya karunia berkhotbah yang hebat, yang luar biasa, ya, yang jadi berkat buat banyak orang. Ya, kalau dapat karunia khotbah yang hebat, lalu semua orang memuji-muji kita, wah seneng, ya, kepalanya tambah gede karena aku dipakai Tuhan, semua orang dapat berkat karena pelayananku. Tapi ada enggak orang minta karunia menderita? Tuhan, buatlah aku menderita sampai aku hancur dan tidak ada orang yang memuji aku. Dan semua orang menghina aku. Ada enggak itu? Gara-gara aku mengikut Kristus, bukan gara-gara aku jadi pencuri. Gara-gara aku mengikut Kristus, semua orang mengucilkan aku. Semua orang menjauhkan aku dari berkat-berkat, keuntungan, dan sebagainya. Gara-gara aku ikut Kristus, maka semua usahaku rugi. Nggak ada toh yang mau kayak gitu. Itu orang gila itu, dianggap orang gila itu kalau begitu. Selalu orang itu, Tuhan, aku mau ikut Engkau dan berkatilah segala usahaku. Berkatilah segala perjuanganku, ya, supaya aku makin untung banyak, kaya raya, ya, sehat walafiat. Ya itu aja terus yang didoakan terus. Jadi itu tadi saya bilang dari awal, konsep kita ini yang harus diubahkan, direformasi. Bahwa ikut Kristus itu tidak bisa lepas dari penderitaan. Dan penderitaan itu bukan kesedihan. Penderitaan itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Nah, itu yang angel itu. Punya konsep yang menderita
sulit itu menghadapi kebenaran ini. Ya, menderita bagi Tuhan adalah sukacita dari Allah. Oke. Ya, lalu ayat 21-nya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Perhatikan. Untuk itulah kamu dipanggil. Ya, dipanggil apa? Karena Kristus telah menderita untuk kamu. Ya, ini kan benar loh, Kristus menderita untuk kamu. Tapi kalimat berikutnya itu tidak sama dengan yang ajaran ngawur tadi. Kristus menderita buat kita supaya kita tidak menderita lagi dan kita bisa bersenang-senang. Enggak. Kristus telah menderita untuk kamu dan apa? Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Oh, jelas toh? Supaya kamu ikut jejaknya. Bukan supaya kamu cuma jadi nonton toh, penonton yang melihat penderitaan Kristus dan kemudian kita bersenang-senang melihat penderitaan Kristus itu. Ya, waktu lihat penderitaan itu terharu. Tapi setelah Kristus menderita buat saya boleh bersenang-senang terus dan saya tidak akan menderita lagi. Enggak, di sini dikatakan Kristus sudah menderita supaya menjadi teladan. Teladan itu supaya apa? Supaya diikuti jalannya. Itu teladan. Dan di sini dikatakan apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak Kristus apa? Menderita. Jadi sekali lagi kesimpulannya orang Kristen dan penderitaan tidak mungkin dipisahkan. Bukan hanya perlu, tapi memang nggak bisa terpisah dari penderitaan, itu nggak bisa. Maka itu saudara kalau lihat orang Kristen yang cari-cari penderitaan. Kalau nggak menderita itu nggak enak ya. Wes aku tak membuat diriku menderita lah gitu. Atau aku ingin menyengsarakan hidupku sendiri untuk aku menderita supaya kelihatan lebih rohani. Kalau aku menderita kan rohani toh. Jadi aku cari-cari penderitaan. Nah itu namanya konyol juga. Nggak ada itu ajaran yang mengajarkan saudara dan saya cari-cari penderitaan itu nggak ada. Penderitaan itu pasti datang sendiri. Nggak usah dicari pun datang sendiri. Karena ikut Kristus itu sudah merupakan satu konsekuensi yang berat. Dan akan mendapat tantangan yang besar. Meskipun tidak dicari-cari penderitaan, tantangan untuk konsekuensi kita menderita itu sudah datang dengan sendirinya. Contoh paling gampang, misalnya kita bertobat, kita ikut Kristus. Keluarga kita belum bertobat. Wah, langsung mereka tuh anggap kita ini sudah gila. Ya. Kita ini sudah jadi orang aneh. Ya, jadi apa ini jalannya ekstremis ini? Ya, kalau orang sudah bertobat itu kan waduh giat untuk Tuhan. Waduh giat memberitakan Injil. Ya, lalu hidupnya diubahkan, ya tutur katanya juga diubahkan. Oh, dianggap kita ini sudah stres, ya stres, sudah nggak normal, ya lalu kita diasingkan atau dibenci malah. Nah itu yang terjadi. Atau disoroti, biasanya disoroti bahwa oh kamu gaya ya sekarang jadi orang rohani ya. Tapi akhirnya orang rohani ini kan tetap orang yang bisa banyak kelemahan dan kekurangannya. Lah begitu kita ada kelemahan dan kekurangan kita langsung omongannya, oh gitu katanya ikut Kristus. Buktinya masih ada kelemahan. Ya, buktinya masih
tidak melakukan tugas dengan baik. Ya, buktinya masih ini dan itu. Mana itu percuma ikut Kristus. Kalau seperti itu percuma, tidak ada gunanya. Nah, dihina-hina seperti itu. Ya, itu juga risiko orang ikut Kristus. Ya, jadi dalam hal ini memang tantangan untuk ikut Kristus itu tidak pernah berhenti, seumur hidup tidak pernah berhenti. Bahkan kita berbuat baik pun diterima dengan tidak baik. Kita mau benar-benar menegakkan kebenaran, kita malah difitnah. Dan kita dikatakan orang yang justru di pihak yang salah atau tidak benar. Oke, itu tentang penderitaan. Jadi kali ini kita tidak banyak bicara yang lain karena saya sedikit mau menyinggung masalah penderitaan. Ya, saya sampai di sini dulu. Mungkin ada teman-teman yang mau kasih pertanyaan atau mau sharing, silakan. Pak Aryo. Coba diterangkan tentang baiknya penderitaan, Pak. Coba Baiknya penderitaan, oke. Orang bilang, buat apa menderita? Buat apa kok enak sih enak-enakan dong. Nah sekarang diajari menderita. Tolong diterangkan baiknya. Ya, bagus. Ini pertanyaan Pak Aryo ini pertanyaannya. Ya, bagus ini. Untuk kalau kita ditanya orang, apa sih baiknya menderita itu? Kok harus minta karunia menderita? Baiknya apa? Baiknya yang pertama, kita bisa mulai merasakan, meskipun cuma sedikit saja. Merasakan apa? Merasakan penderitaan Kristus. Kristus itu orang yang tidak berdosa, tapi tertimpa akibat dosa kita. Jadi tidak bersalah kan? Kristus itu tidak bersalah, tapi dipersalahkan. Nah itu rasanya kayak apa itu? Kalau mengalami kayak gitu. Saudara pernah nggak salah tapi dipersalahkan? Ya mungkin kayak nasibnya Ahok yang lalu itu. Ya hanya ngutip ayat. Tapi tujuannya kan bukan mau melecehkan ayat. Tapi difitnah sampai seolah-olah Pak Ahok itu melecehkan ayat Al-Quran. Padahal tujuannya kan tidak itu. Tujuannya justru mengkritik orang-orang yang menyalahgunakan ayat. Ya, atau untuk kepentingan-kepentingan politik. Yang dikritikkan itu. Ternyata yang dibelokkan itu dia menghina Al-Quran. Loh, ya apa sih? Ya makanya Pak Ahok sampai nangis itu kan, nangisnya bukan karena nangis dia menderita, nangisnya itu, loh aku ini maksudnya kebenaran kok malah ditompo. Jadi keliru semua. Begitu. Nah itu kita sedikit bisa merasakan bagaimana menderita karena mengikut Kristus. Yang kedua, orang yang menderita itu menyadari bahwa hidup kita ini memang hidup kita ini hidup yang tidak untuk kita bersenang-senang. Ya. Hidup kita ini adalah untuk mencari arti hidup yang sebenarnya. Ya. Kalau hidup Anda itu hanya untuk bersenang-senang, ya itu hidup yang tidak ada nilainya. Bersenang-senang itu apa? Nilainya apa Anda bersenang-senang itu? Ya, makan, minum, lalu bergurau, ya, atau lalu habis-habiskan uang, bersenang-senang terus. Apa nilai hidup Anda? Ya. Nah,
Salah satu hal, ya, salah satu aja ini dalam penghayatan akan arti hidup yang bernilai adalah hidup itu penuh dengan perjuangan. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Saudara kalau hidup tapi tidak ada perjuangan, saya rasa hidup Anda itu tidak punya nilai yang berarti. Karena tidak ada perjuangan. Perjuangannya perjuangan apa? Bukan perjuangan untuk jadi maling. Ya toh. Bukan perjuangan untuk jadi koruptor. Tapi justru perjuangan menegakkan kebenaran. Jadi saya memang sadar, saya itu dipanggil untuk hidup itu membangun. Hidup saya itu adalah hidup untuk membangun. Bukan hidup untuk menikmati aja. Saya tidak katakan bahwa menikmati itu salah. Tapi kalau cuma sekedar menikmati, hidupmu itu hidup yang antroposentris. Sedangkan hidup yang teosentris adalah hidup yang memenuhi panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan adalah hidupmu boleh membangun orang lain. Membangun orang lain kan berarti harus punya perhatian terhadap kondisi masyarakat misalnya. Anda punya perhatian nggak dengan kondisi masyarakat? Atau Anda tidak peduli dengan kondisi masyarakat? Pokoknya aku hidup enak, nyaman, untungnya akeh, sugih. Ya wes, ya itulah hidupku. Apa seperti itu perjuangan hidup orang Kristen? Bagaimana orang Kristen melihat ketidakadilan? Bagaimana orang Kristen melihat kebenaran diinjak-injak? Bagaimana orang Kristen melihat koruptor yang bisa hidup enak-enak? Ketidakadilan. Kita tidak bisa tenang melihat koruptor-koruptor itu hidup enak-enak dan senang-senang. Iya kan? Coba jadi, Anda bayangkan menjadi nabi. Saya itu dulu punya konsep yang salah juga. Saya pikir nabi itu kerjanya cuma ingat surga terus. Ya toh. Nabi itu kerjanya cuma retreat terus saya. Retreat di gunung-gunung, ngerasakan indahnya. Dulu saya masih mahasiswa itu kan sering retreat, ya toh. Waduh, kalau retreat itu seneng loh. Ya, kumpul-kumpul sama teman-teman, lalu banyak firman yang indah-indah, gitu kan retreat itu. Lalu disegarkan, lalu terharu. Aduh, bagusnya apa firman-firman ini sangat menyentuh loh, sampai nangis, sampai apa. Itu rasanya indah sekali seperti itu. Itu hidup untuk menikmati keindahan-keindahan itu. Kita pikir ya itulah hidup nabi itu kayak gitu, indah terus itu. Suasana surgawi lah istilahnya gitu, suasana surgawi ya toh. Seneng loh hidup seperti suasana surgawi itu. Tapi kalau kita teliti benar-benar nabi itu bukan urusan surgawi terus. Nabi itu juga turun gunung istilahnya gitu. Kalau persilatan dengan turun gunung ini jago silatnya turun gunung. Turun gunung tapi hanya dikeroyok orang ya, dipukuli ya. Ya, sampai luka-luka semua. Nah, nabi-nabi itu kan gitu, yang dihadapi apa? Raja-raja yang rakus, ya, raja-raja yang menyimpang dari jalan Tuhan, itu ditegur oleh nabi itu. Dan risikonya apa menegur nabi? Ya, dia ditangkap, dia dipenjara. Karena raja ya pasti nggak senang sama apa ini nabi yang bikin kupingnya merah. Jadi ini juga satu
Satu hal yang penting dalam kita mau menghayati penderitaan itu, kita dipanggil hidup untuk apa? Untuk membangun apa? Ya, membangun masyarakat, membangun anak-anak Tuhan, membangun gerejanya. Nah, jadi dengan orang mengerti panggilan penderitaan, dia itu punya kepedulian. Ya, punya kepedulian yang benar, bukan kepedulian yang tidak benar. Ya, lalu yang ketiga, orang yang menderita itu juga sadar bahwa semua itu hanya sementara saja. Bahwa aku ini menderita bagi Kristus itu bahwa menunjukkan bahwa semua yang aku jalani dalam hidupku itu hanya sementara. Jadi aku tidak selama-lamanya di dunia, aku cuma mampir saja di dunia, dan selama aku mampir di dunia ini, aku harus melakukan sesuatu. Ya, panggilan menderita itu. Melakukan sesuatu. Sesuatu apa ya? Kehendak Allah tentunya. Jadi orang yang menderita bagi Kristus itu orang yang bergumul terus dengan kehendak Allah. Di dalam kesementaraan hidup di dunia ini. Jadi saya dengan kesadaran panggilan menderita ini, saya diingatkan terus kok, tiap detik itu saya diingatkan terus bahwa hidup kita ini cuma mampir aja. Dan selama kita mampir, apa yang saya harus lakukan untuk hidup saya benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Itu terus yang menjadi orientasi hidup kita di dalam penderitaan ini. Dan karena sementara ya semua yang saya miliki kan hanya titipan aja. Ya. Jadi makin menderita itu makin sadar dunia ini bukan milik saya. Gitu. Saya makin mengalami penderitaan, saya makin sadar dunia ini bukan milik saya, dan di dunia ini saya tidak selama-lamanya di dunia. Dan Tuhan tidak menjanjikan saya ini selama-lamanya menikmati dunia. Tidak ada janji Tuhan saya menikmati dunia untuk selama-lamanya. Dunia ini dengan menderita juga itu menunjukkan saya sedang dikasihi Tuhan dengan didikan dari Tuhan. Penderitaan itu suatu didikan dan suatu hajaran. Jadi kalau kita tidak menderita ya justru Tuhan itu tidak mau mendidik kita. Saya yakin banyak orang belajar dari penderitaan dan menjadi dewasa di dalam penderitaan. Jarang orang menjadi dewasa dalam bersenang-senang. Iya toh? Ada enggak? Ada enggak orang yang menjadi dewasa di dalam bersenang-senang? Tidak ada. Orang menjadi dewasa itu melalui sekolah penderitaan. Dan sekolah penderitaan itu sekolah yang dari Tuhan. Ya, dididik makin dewasa, makin mengerti kehendak Tuhan, makin mengerti arti tujuan hidup, ya, nilai hidup, ya, perjuangan hidup dan sebagainya. Itu semua melalui penderitaan. Makanya juga ada ayat Alkitab yang mengatakan dengan kamu menderita itu menunjukkan kasih Tuhan. Ya, maksudnya Tuhan itu menghajar orang-orang yang dikasihinya. Nah, kalau diajar itu kan menderita juga. Diajar itu mengalami kesakitan, diajar itu.
Ya, itu juga suatu pendidikan yang dari Tuhan. Ya, oke. Ada yang tadi mau bicara ya. Silakan. Tidak ada. Ada Pak. Pak Elia. Saya tadi menyimak dari radio. Setelah Pak memberikan pertanyaan tentang Filipi, saya kebingungan gimana cara menjawab. Karena tidak online gitu. Jadi saya masuk barusan masuk. Penderitaan ini saya mau merefleksikan begini, Pak. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita menderita itu layak gitu ya. Ya. Terkadang kalau kita melihat sesuatu orang itu melakukan kesalahan, khususnya pengajaran. Nah, kalau kita mengkoreksi dia tidak dalam kapasitasnya seperti Pak pernah menjawab kemarin tuh ya, mungkin bukan kita yang dikasih Tuhan menegur dia, tetapi kalau tidak ada yang berani menegur atau orang yang punya kapasitas menegur tidak pada saat itu mendengarkan, bagaimana dia mau menegur? Oke, nah itu yang saya mau katakan. Apakah ini kita mau mengambil penderitaan sama seperti Pak tadi menyinggung tentang Ahok, tentang kalau kita melihat yang korupsi, kalau kita diam, kok kita merasa tak terpanggil sebagai seorang Kristen. Waduh, saya langsung berpikir, apakah kalau Pak Andi salah ngomong misalnya gitu ya Pak ya, ya kita ambil contoh yang dekat saja. Lalu saya tahu itu kesalahan, tapi Pak tidak menyadari, beranikah saya menderita untuk Tuhan? Karena pengajaran Pak Andi itu sangat berdampak luas gitu ya. Kalau ocehannya Pak Elia, oh siapa yang dengar kan gitu Pak. Apakah ini kita berani mengambil risiko untuk memberikan masukan kepada Pak Andi? Kalau Pak Andi lagi bagus kepada saya, oh dia bisa terima kasih Pak Elia. Kalau Pak sudah sentimen sama saya, wah lama Pak, saya bisa digantung sama Pak Andi. Terima kasih untuk ide ini saja. Thank you. Pak Elia. Itu diketawai sama Bulani itu. Kangen sama Pak Elia, Pak. Oh, Iya, kangen. betul. Pak Elia nggak usah sungkan-sungkan sama Pak Andi. Kalau memang salah ngomong, pasti Pak Andi nggak apa-apa gitu. Di kemarin di hari hari Selasa sudah ada setan tuh. Kalau setan membisikkan saya untuk terus ngomong, wah saya kejebak sama setan itu. Begitu tampilan Anda buka di Pak Andi di hari Selasa, Anda akan menemukan. Pak Elia dikeroyok sama ibu-ibu loh. Pak Elia, saya bantuin Pak. Siapa Pak lawan Bapak Pak? Pak Andi, kita udah kenal, belum berjumpa, tapi kita udah ngobrol-ngobrol berjam-jam sesudah kelas. Pak Andi. Kalau mau mengunjungi Pak Elia di Denpasar aja. Nanti kalau ke Bali kita cari Pak Elia. Oh iya, saya nggak bisa melayani Anda. Gimana Pak Elia? Pak Andi, saya sedikit intermezzo ya. Sebelum jangan sampai nanti kalau kita HP, oh ini dari Ibu Kuili, dimatiin saja. Saya senang loh RMC ini, saya punya satu narasumber yaitu Pendeta Andi Halim. Saya punya sparring partner seorang laki-laki yaitu Pak Theodor Nehemia. Saya punya seorang sparring partner yang wanita. Kuili, wah ini asik ini. Nanti ketemu di Wahaha ya, kalau di Bali ya. Kalau perlu ini Pak Andi, bikin sesi khusus buat Pak Elia Pak. 1 jam bersama Pak Elia gitu. Ini setan sedang berbicara nih, nanti saya gede kepalanya.
Wah, jangan ngomong setan terus, Pak Andi. Nanti setannya, wah, terasa besar kepala gitu. Teman-teman, ayo kita kembali ke laptop. Biarkan Pak Andi bicara dulu. Nanti setelah itu baru kita ngobrol-ngobrol. Oke. Ya, ini ya, kita baca Ibrani pasal 12. Ibrani 12. Ini juga menyinggung masalah penderitaan, itu yang tadi saya sebut di awal itu, bahwa penderitaan itu justru menunjukkan kasih Tuhan. Sehingga kita juga belajar dari penderitaan dan didewasakan dari penderitaan. Ya, perhatikan Ibrani 12 ayat 6 ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Nah ini. Orang yang diajar Tuhan itu ya pasti menderita lah. Tidak ada orang yang diajar Tuhan lalu senang-senang itu. Enggak ada. Ya pasti menderita juga. Dan dikatakan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi yang namanya anak Tuhan ya akan dihajar, akan dididik, ya menyesah itu semacam kayak disiksa bahkan ya. Ya lalu jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, ya seperti anak. Jadi ini pendidikan atau ajaran buat kita. Jadi ini juga dikatakan mendatangkan duka cita ya. Nah, ini perhatikan. Ayat 11. Ya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ya diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Ya, jadi memang orang yang diganjar Tuhan itu pasti menderita, tapi menderita untuk kebaikan. Makanya orang Kristen yang tidak pernah dan selalu mau menghindari penderitaan, itu orang Kristen itu pasti tidak bisa bertumbuh. Saya yakin lah, tidak ada orang bisa bertumbuh dalam senang-senang itu, tidak ada. Orang itu justru banyak belajar dari penderitaan. Bukan saya katakan lalu kalau senang-senang itu tidak boleh. Ya Tuhan juga memberi kita bisa bersuka cita dan menikmati mungkin kesuksesan, menikmati juga harta kekayaan. Itu juga bagian daripada anugerah Tuhan. Di kitab Pengkhotbah itu juga pernah disebut ya. Di Amsal itu juga disebut bahwa berkat Tuhan itu ya juga bisa merupakan berkat materi, itu it's okay, tapi bukan hanya itu. Poin hidup orang percaya itu bukan hidup hanya menikmati berkat, tapi bagaimana menjadi berkat. Nah, hidup Anda itu bisa menjadi berkat. Berkat dalam arti mempunyai nilai hidup loh ya. Berkat itu bukan hanya ukurannya uang. Kalau berkat itu hanya ukuran uang itu sangat rendah itu nilainya. Ya. Tapi berkat itu adalah nilai kebenaran yang datang dari Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjadi berkat dalam membagikan nilai kebenaran yang datang dari Tuhan? Yaitu melalui pembelajaran dan didikan Tuhan ini. Ya. Jadi ada duka cita. Tapi duka cita itu dikatakan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Nah ini yang tadi saya bilang, membagikan kebenaran. Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi meskipun kita menderita duka cita, tapi akhirnya kita memperoleh damai yang bukan dari dunia ini.
damai surgawi yang tak tertandingkan oleh segala damai yang ada di dunia ini. Terakhir sebagai penutup, bahwa Kristus menderita yang menjadi teladan itu adalah menderita untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi penderitaan Kristus itu adalah penderitaan yang bukan menanggung penderitaan karena kesalahan diri sendiri, tapi penderitaan untuk orang lain boleh mendapat berkat. Nah, ini bagi saya luar biasa, ya. Adakah orang lain mau menderita supaya, ya, maksud saya bukan orang lain. Adakah kita mau menderita supaya orang lain boleh mendapat berkat? Itulah Kristus. Dan Kristus memberikan teladan untuk saudara dan saya. Siap menderita supaya orang lain mendapat berkat. Amin. Puji Ya. Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Saya minta yang berdoa adalah siapa ini? Bulani lah, ya. Bulani pimpin doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di dalam segala hal ya Tuhan. Baik kami di dalam masalah sulit, senang, susah, sakit, dan kami semuanya karena percaya kepada kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan menerima semuanya dengan sukacita. Ya Bapa, pimpinlah Pak Andi yang telah memberkati kami semua dengan firman-Mu, sehingga kami bertumbuh dan tahan uji dalam segala hal, terutama untuk tahan uji di dalam penderitaan-penderitaan yang telah kami lalui, yang terus terang kami sebagai manusia yang lemah dan berdosa ini, kami tidak sanggup untuk melakukan kehendak-Mu di dalam dunia. Tetapi dengan firman yang begitu indah dan begitu solid ya Tuhan, sehingga kami bertumbuh di dalam firman-Mu tiap hari, sehingga kami kuat dan kami bersyukur atas penderitaan maupun apapun yang terjadi di dalam dunia ini ya Tuhan. Baik kami di dalam kesakitan, kami melihat penderitaan yang Engkau contohkan kepada kami, terutama untuk Tuhan Yesus Kristus yang Engkau berikan kepada kami contoh yang begitu menderita, disalib, mati, sehingga kami yang sakit, yang begitu menderita, kami melihat pekerjaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dikuatkan dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam semuanya ini hanya kami bersyukur, terutama kami yang sudah usia lanjut ya Tuhan, yang telah Engkau berikan firman yang begitu indah dan begitu untuk keselamatan kami, sehingga kami tahan uji ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua yang telah mendengarkan ya Tuhan, supaya kami semua bertumbuh. Hanya Engkaulah yang memberikan makna hidup di dalam dunia ini. Peganglah kami erat-erat di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikanlah hidup kami dan berkatilah kami ya Tuhan, sehingga pertumbuhan iman kami makin hari makin melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Puji Tuhan.